nih semua iya, ya. karena mereka sebetulnya itu bukan spa. Oh, sebetulnya mereka bukan spa. Bukan. Kalau yang dinotasikan negatif itu mereka bukan spa, tapi Ese-ese yang berkedok spa itu tepatnya seperti mungkin itu ya. ya. Kalau petik mangga itu nggak ada. Kami secara tegas dan lugas menyampaikan aja yang ada mungkin 1-2 dari 1.000 yang minta macam-macam. Oke. Kita tolak. Cuman ditegaskin. Pada saat kita ada permintaan itu kita jelaskan. Spa yang dikenakan ini kan PBJT. Ya, Jadi spa ya. yang dikenakan ini adalah dikenakan kepada konsumen. Betul, tapi berdampak betul. kepada kami. Ya. Jadi bisa jadi mereka bilang kan uangnya uang konsumen. Cuman ketika itu dikenakan kepada bisnis, kita naikkan 40%, berarti harga kami kan naik. Ketika harga naik, daya beli Oke. ya, kan turun. Kan jadi inhale, kalau udah tarik nafas. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sekarang Jak Bali di geruduk pengusaha spa ini sekarang nih. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu sudah datang ke studio Jak Bali meskipun kecil tapi kita paksa-paksain aja ya. Tapi besar. Kecil tapi besar itu Pak ya. Ya, besar fungsinya. Oke, siap. Efeknya besar. Betul. Oke. Nah, ini kebetulan lagi rame kan masalah pajak hiburan gitu. Pajak hiburan mau dinaikkan 40 sampai 75%. Termasuk spa ini gitu. Tapi saya baca aturan itu memang ada disebut mandi uap atau spa gitu. Cuman ini statementnya Pak Sandiaga Uno katanya nggak termasuk. Nah ini mungkin sebelum kita mulai kita nonton videonya Pak Sandiaga Uno dulu atau saya sapa satu-satu dulu ya mungkin ya biar netizen yang nonton biar kenal juga. Pertama ada Bapak Ketut perwakilan spa dari Gianyar gitu. Swastiastu Pak. Oke. Kedua ini Haji Jan. Seberapa Jan kalau spa di sana Haji? Jan saja. Saya pengen nyoba ini nanti kebetulan saya kan dari Gianyar Ji. Nanti saya mau nyoba ya, biar tahu seberapa Jan kalau spa di sana gitu. Mungkin Ibu tahu jalan itu artinya apa, Bu? Oh enggak. Oh, Ibunya enggak tahu. Jalan itu artinya enak, Bu. Oh gitu. Jadi spanya Haji ini spa enak gitu. Tapi bukan tapi enggak isi plus-plusnya enggak, Pak? Oh gitu, siap. Kita jangan serius-serius dulu biar intermezzo lah dikit. Oke, yang ketiga Bu Debra Maria gitu ya. Swastiastu Bu. Dari Taman Air Spa Bu ya. Kemudian ada Bu Made Aris sebelah saya. Nggih. Dari Yayasan Seni Hidup Sejahtera gitu Bu ya. Ini yayasan apa Bu? Yayasan Ini sejenis akademi pendidikan mic-nya Bu ya. Bidang pelatihan spa terapis seperti itu. Oh berarti di yayasan Ibu orang-orang yang mau belajar spa itu dia latihan di sana gitu? Iya benar. Oh, oke. Kemudian ada Bapak Muhammad Ahmadi. Swastiastu. Assalamualaikum Pak. Dari kuasa hukum Pak ya? Oke, siap. Terus yang Mbak ini lagi dua dari pelaku spa ada Bu Mila dan Mbak Devi gitu. Ini kayaknya cantik jelita. Nanti kayaknya penonton tuh pada fokus kedua itu nanti.
Cantik-cantik. Bertiga cantik semua. Oh gitu, iya betul. Berempat. Oh berempat ya, lupa. Kita berempat juga ganteng. Iya. Oh ya. Oke, kita sebelum kita bahas lebih lanjut, kita tonton dulu videonya Pak Sandiaga Uno. Kita simak dulu pernyataan dari Bapak Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Uno. Meskipun kita masih menunggu ya nanti uji materi dari MK, tapi sudah sejauh mana dan skema yang sudah disiapkan seperti apa? Saya kemarin di Kabupaten Badung sudah duduk dengan pelaku ekonomi kreatif. Paling tidak yang spa, kami sudah sampaikan spa tidak termasuk. Karena spa ini menurut Permen Kemenparekraf adalah industri wellness, industri kebugaran, dan juga ada kategori kesehatan tradisional yang juga sudah ada Permenkes. Jadi kita sudah berikan ketenangan kepada mereka, spa will not be touched, bahwa ini tidak akan berpengaruh kepada industri spa yang banyak sekali lapangan kerja. Nah, yang jedam-jedum ini kan. Nah, itu. Jadi menurut Pak Sandiaga Uno, katanya spa ini tidak termasuk dalam aturan kenaikan pajak ini gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa menanggapi ini. Satu sisi kan aturannya ada, cuman statementnya tidak gitu. Nah mungkin dari Bapak beli Aji Jan dulu Ji, mungkin gimana nih? Oke. Terima kasih banyak Om Swastiastu. Iya, Swastiastu. Ji, kami dari pas di depan mic ya. Iya, siap. Kami dari bersama teman-teman dari Bali Spa Bersatu. Terima kasih nih atas undangannya. Ya berkumpulnya kami di sini sebenarnya itu berawal dari saat ramainya kita menyampaikan bahwa spa itu kok masuk ranah hiburan. Nah, di saat itu tanggal 18 saya bersama rekan saya dan termasuk ada di satu grup juga itu telepon-teleponan. Nah, kita kan terutama saya yang ada di Gianyar, Bu Debra sendiri ada di Badung. Saya mau klarifikasi, mengkonfirmasi bahwa di Badung ini posisinya seperti apa. Ternyata sama. Beliau sudah menerima berita bahwa sudah ada surat edaran yang berbentuk Raperda. Iya, Raperda masih dalam rancangan. Katanya Pak Sandiaga Uno juga di ini Bali. sebelumnya. Oh, sebelumnya. Ya, Raperda di tanggal 28 itu sampai di tangan saya. Dalam 28 apa ini? Tanggal 28 Desember 2023. Desember, sampai di tangan saya dalam bentuk WhatsApp. Ada juga video YouTube di situ yang menyampaikan Raperda sendiri sudah ada sosialisasi. Padahal tidak. Mungkin sudah, tapi kami merasa dari asosiasi dan para pelaku, para pengusaha spa merasa nggak ada yang diajak bersosialisasi. Dan akan dinyatakan di Getok Palu di tanggal 1 Januari. Sementara itu kan lagi happy-happynya kita akan merayakan tahun baru gitu kan. Nah, informasinya malah dari ibu rekan saya Ibu Debra tanggal 5 akan keluar. Begitu keluar betul tanggal 3 itu sudah keluar dalam bentuk perda. Perda resmi ya, udah ketok Palu ya? Sudah ketok Palu. Nah, tapi syukurnya kami mengambil jalur politik juga di situ. Selain secara jalur hukum, kita sudah mendiskusikan dari teman asosiasi Jakarta ya. Dari kita kan Bali Spa Bersatu ini ada beberapa asosiasi. Oh, berarti teman-teman Bapak Ibu dari Bali Spa Bersatu namanya ya? Kemarin tanggal 12 kita menginisiasi gerakan Bali Spa Bersatu, Shape Spa Bali. Jadi ini dari
beberapa asosiasi yang ada di Bali, termasuk juga para pengusaha, para pelaku dan stakeholder yang lain yang memiliki kepentingan di dalam ekosistem spa itu sendiri. Nah, di tanggal 1 pas baru aja selesai tahun baru itu, jam 12-an lah. Itu kan kembang api lagi, wah, gitu lagi kan, heboh-hebohnya ya. Lagi heboh-hebohnya. Itu saya dapat WA dari ajudan apa namanya Senator DPD RI. Siapa? AWK. Oh, yang sering kesini ya. Oke. Ya, beliau WhatsApp saya, bisa nggak besok lebih awal datangnya sama tim semuanya. Karena sudah pernah menghadap ke DPD ya? Belum, tapi kita sudah WhatsAppan. Oke. Saya sudah WhatsApp dan diterima sangat baik sekali sama ajudannya. Awalnya dari jam 4 balik ke jam berapa kemarin? 12. Jam 12 ya. Jam 12 kita berada di situ. Nah, akhirnya diberikan beberapa pandangan plan A, plan B dan plan C. Gitu kan. Kami sangat menerima hal itu. Dan akhirnya langkah selanjutnya kami lakukan pendekatan terhadap beberapa media juga, termasuk kami hadir melakukan audiensi ke Dinas Pariwisata, ya, dengan Pak Cok Bagus Pemayun di situ. Diterima dengan sangat Kadis baik. Pariwisata ya. Ya, Kadis Pariwisata. Yang diinisiasi pertemuan waktu itu sama Pak Yoga. Pak Yoga dari perhotelan juga sangat mendukung gerakan kita bersama-sama, termasuk Pak Cok menyampaikan ini bahwa cukup aneh kenapa spa yang notabene sangat berbudaya dengan kearifan lokalnya ini kok masuk ke situ. Oke. Jadi karena sudah kami sampaikan ke Kadis ya, ke Pak Cok sendiri, ya udah kita mikir udah terjalankan program. Nah, kita berkumpul bersama para lawyer, para ahli hukum kita. Di sisi lain ini sudah jalan yang ke MK. Di tanggal 3 kita mencoba mendiskusikan keliling dari Ubud sampai ke Denpasar, semua orang tanda tangan, kurang lebih ada 22 pengusaha pelaku spa juga, baik badan ataupun secara personal maju untuk membuat permohonan ke MK dalam bentuk judicial review. Itu sambil jalan kita dari pusat bergerak secara hukum seperti itu. Nah, secara politik kita terus melangkah walaupun dari pihak-pihak pemerintah sudah melakukan, mungkin kami belum dengar juga apa yang mereka lakukan, termasuk yang tadi didengar Mas Menteri juga menyampaikan tenang untuk di Bali, tapi kami tetap was-was. Teman-teman sudah sempat diajak kumpul sama Sudah. Pak Menteri? Sudah. Untuk sama Pak Menterinya belum. Oh, belum. Belum, tapi Pak Menteri sendiri sudah menyampaikan seperti halnya yang kita tenang gitu ya. Begitu. Terus sudah kumpul juga bersama teman-teman, bukan dengan Pak Menterinya, Mas Menterinya, tapi sama teman-teman pelaku usaha, teman-teman jajaran Menteri Pariwisata yang ada di Jakarta ya Pak ya, Pak Didi dan lain sebagainya. Karena kami ini bergerak bersama dari Bali menuju Jakarta, jadi Bali untuk Indonesia gitu kan. Jadi untuk menyuarakan penolakan terhadap pajak spa yang masuk ke kategori hiburan ini. Karena tadi sudah disampaikan, kalau misalnya melihat dari pernyataan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini, itu sedikit bias dia. Kalau misalnya dilihat secara satu kalimat, berarti kan yang ada diskotik, ada bar, ada klub malam, mandi uap atau spa, itu justru yang kena pajak 40%. Nah, itu kami tidak. Kita tampilkan aturannya di slide ya ntar. Iya. Kami tidak menyangkal hal itu. Yang kami keberatan di situ adalah spa ini diselipkan di dalam kategori hiburan ini. Oh,
Karena pada dasarnya spa ini sesuai dengan KBLI. Kita ini bikin spa kan ada izinnya. Izinnya berdasarkan KBLI. KBLI itu apa, Pak? KBLI itu apa namanya? Lingkup. Jadi KBLI ini satu izin untuk baku usaha. Jadi kayak standar baku usaha. Oke. Di situ nomor 96122 menyatakan dengan sangat jelas bahwa spa adalah satu jasa wisata pelayanan kesehatan. Nah, ternyata begitu sampai di daerah, ini keluarnya kena pajak hiburan. Nah, ini yang kita nggak setuju. Kita tolak. Kalau di aturan kan ini Pak ya, khusus tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Kedua, khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap. Nah, garis miring mandi kan? uap atau spa. Nah, gitu. garis miring Masalahnya kan? ini juga. Nah, pertanyaannya kenapa ini yang spa berdiri sendiri, yang day spa berdiri sendiri, itu juga dinyatakan kena pajak. Kalau misalnya ini adalah satu kalimat. Oh iya, ini kan satu kalimat. Iya, kan? ini satu kalimat kan. Bisa jadi ini hanya untuk karaoke klub malam yang satu bangunan One ini. stop happy. Satu bangunan ini One ada stop karaoke, happy ada itu klub ya. malam, ada bar, ada mandi uap. Kalau bahasa saya one stop happy lah. Ya, kalau dalam bahasa apalagi mall kan one stop Nah, shopping itu gitu. yang pertama. Kalau yang gitu-gitu one stop Yang happy kedua, gitu. yang kedua ini spa mesti tidak ada di situ. Ini yang memberatkan kami karena spa yang ada di Bali dengan spa yang terdengar di luar sana sama persis seperti kafe yang ada di Ubud dengan kafe yang ada di luar. Nah, Bar yang ada di Ubud dengan bar yang di luar berbeda. Makanya sepertinya perlu dibedakan juga ini ya, spa yang isi mungkin karena citra spa itu sekarang sudah bergeser ke hal negatif mungkin gitu ya. Mungkin banyak netizen sudah tahu lah, penonton Cek Bali kita tidak usah tutupi. Justru kalau kita tidak bahas sedikit di sini nanti dipertanyakan gitu. Nah, kalau saya melihat sih begini, Ji. Kalau spa-spa yang isi pelayanan plus itulah, itu dia berizin kah dan kena pajak kah itu? Di sebelumnya disclaimer dulu, teman-teman di sini yang pelaku usaha spa kan spa murni semua ya, spa murni semua kan ya. Iya, kami sebutnya spa kebugaran kan, and wellness center. Betul. Artinya kita spa autentik Bali yang berasaskan budaya. Saya tahu lah, saya kalau orang Tegalalang kan, saya kalau ke Ubud itu banyak spa-spa yo memang boleh-boleh aja di sana kan. Boleh. Nah, berarti mungkin perlu dibedakan juga. Nah, mungkin Bapak ada tanggapan sedikit, Pak. Ya, pakai mic-nya, Pak. Dicabut aja boleh mic-nya, Pak. Terima kasih, Om Swastiastu. Swastiastu. Jadi saya mau mengklarifikasi apa sih itu spa sesungguhnya. Nah, ya. Mungkin bisa jelaskan dulu, Pak. Kalau melihat dari spa yang sudah disampaikan oleh Aji, kita kan memakai kearifan budaya lokal ya, dan kita juga mengusung tema-tema seperti ada kombinasi dengan yoga, dengan meditasi. Nah, sangat jauh berbeda dengan yang bernotasi ke situ. Yang tadi ditanyakan mengenai apakah mereka punya izin atau mereka bayar pajak. Kalau karena itu kami tidak tahu ya. Tidak tahu. Yang tentunya mungkin kalau mereka mengantongi izin, tentunya mungkin mengantongi izin hiburan. Bukan izin wellness atau kesehatan. Bukan izin spa berarti. Ya, bukan izin spa. Karena mereka berbeda dengan kami, tidak sama. Oh, berarti yang gitu-gitu bukan circle-nya Bapak Ibu nih semua iya, ya? karena mereka sebetulnya itu bukan spa.
Oh, sebetulnya mereka bukan spa. Bukan. Kalau yang dinotasikan negatif itu mereka bukan spa. Tapi kenapa mereka? Mungkin labelnya aja spa. Iya. Atau apa namanya ini? Neon box-nya aja spa. Kemudian di dalamnya hanya mungkin sebagai modus kegiatan, saja. ya, seperti Hanya itu. sebagai modus. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu diluruskan. Nah, pengambil kebijakan, perizinan dan lain sebagainya yang terkait itu harus benar-benar selektif memberikan izin terhadap bukan spa ya mereka ya, tempat-tempat yang demikian. Jadi kami sebagai pelaku spa yang benar-benar melakukan kegiatan spa itu adalah tidak wellness, tercemar nama baiknya. tidak tercemar karena banyak orang-orang yang di spa industri ini orang-orang yang education. Betul. Bahkan sampai ke luar negeri mereka belajar, menuntut ilmu untuk spa itu sendiri. Jadi kami tidak bisa disamakan dengan tempat-tempat yang demikian. Nah, mungkin begitu. kalau saya begitu kan teman-teman ya. Kalau Setuju saya seperti itu ya. mengartikan itu tempat ese-ese yang berkedok spa itu tepat Seperti mungkin itu ya. ya. Kami contoh seperti Ubud Wellness, Giant Spa dan lain sebagainya mengusung tema-tema dari sideboard kami aja sudah bisa, logo kami sudah bisa menceritakan apa sih itu spa. Tidak hanya sebatas menampilkan cewek seksi atau seperti itu. Itu sudah jelas mereka marketnya berbeda. Nah, perlu itu dikaji ulang dan diseleksi kelayakannya. Kalau di spa-spa Bapak Ibu ini ada mandi uapnya juga nggak? Kalau mandi uap itu termasuk kesehatan juga atau? Iya, karena kalau itu adalah bagian dari perawatan tubuh yang dimana kalau kita ambil dari uap itu sendiri, mandi uap, kalau kita yang memikirnya ke jalan yang sehat, itu akan membuka pori-pori kita, ya. Sebelum dipijat atau dimasas dengan terapi tertentu, alangkah baiknya itu pori-pori terbuka karena kita memiliki berbagai ramuan ya teman-teman ya yang lebih mudah masuk ke dalam pori-pori begitu. Jadi berbeda. Kalau petik mangga itu nggak ada. Kami secara tegas dan lugas menyampaikan tidak ada. Kami tidak berjualan hal-hal yang demikian. Berarti makanya Bali terkenal dan kita juga sudah mendapatkan Spa Award di tahun berapa itu ya? 2019 ya. 2009 adalah the best destination spa in the world. Tidak mungkin kalau hal-hal yang begitu akan mendapat award. Oke. Gitu. Ya itu mungkin yang saya bisa klarifikasi siap. Saya juga udah sempat mengklarifikasi mungkin sekitar 20 tahun yang lalu itu ada koran yang namanya Bali News kayak ya tentang spa yang seperti yang tepat demikian tapi kita luruskan begitu. Berarti kalau yang mau ke spa yang mau sehat datanglah ke spa yang benar-benar spa yang seperti kami ini lakukan begitu. Cara masyarakat kan kadang-kadang begini Pak, saya punya teman lah ya, dia sebenarnya kondisinya nggak enak. Nah, kemarin saya cerita kemarin, besok aku podcast sama teman-teman spa. Oh ya, aku tanya aja gini gitu. Waktu ini aku ke tempat pengen pijat, salah masuk tempat. Dipegang-pegang aja, habis itu ditawarin, iya aku mau gitu. Cara masyarakat, karena banyak yang awam juga Pak. Ya. Dia sebenarnya ingin pijat, bener, tapi salah masuk gitu. Nah, cara ada nggak ciri khas? Oh ini spa, oh ini spa bener ini. Kalau ini spa nggak bener ini. Gitu. Tadi saya sudah sempat singgung dari masuk awal ke spa kami, dari logo, dari desain building, dari penampilan kami itu sudah bisa gitu essence ya. Itu sudah aroma ya, itu sudah bisa dari cara menyambut customer kami itu sudah berbeda. Oh gitu. Ya, dari awal kita sudah pasti berbeda. Consultation. Jadi mereka contoh nih, kalau ada customer yang datang, kita sudah punya buku reservation book yang ada form juga. Apakah tamu ini ada punya alergi tertentu atau bagaimana? Seperti itu ada. Jadi mereka sign kalau seandainya jelas seperti tempat untuk sehat gitu, bukan untuk tempat yang jelas jauh berbeda. Jelas jauh berbeda. Mungkin bisa saya tambahkan. Ya silakan Ibu Mila mungkin ada dari masuk itu udah disambut dulu ya, disambut
oleh staff kami. Berarti kalau spa yang benar disambut dulu. Disambut dulu. Teman saya ke spa yang nggak benar juga disambut. Beda, makanya saya mau ceritakan sambutannya. Oh gitu, siap. Jadi kostumnya dia, berpakaiannya mereka sudah berbeda gitu. Okay. Berpakaiannya pelaku spa yang kami kostumnya beda. Kalau kan, spa yang benar kostumnya gimana? Biasanya mereka pakai seragam dan seragamnya itu seragam. lebih kepada pakaian adat, tradisional, adat atau lebih kepada profesional. Jadi nggak ada yang pakai mini. Itu nggak pakai dress gitu ya? Nggak pakai dress. Siap. Kemudian itu pada saat duduk itu pasti disajikan apakah itu teh jahe ataukah itu pokoknya semuanya berbau-bau Indonesia gitu ya, berbau yang biasa kita serai. Kemudian itu kita akan dikasih form, diisi form karena pastinya kan sudah booking duluan kan, booking mau treatmentnya apa, mau treatment Balinese spa, mau treatmentnya itu kan ada beberapa pilihan treatment gitu. Nah setelah itu nanti ada form. Kenapa form itu diberikan? Untuk mengetahui apakah punya alergi ataukah pernah patah tulang yang tidak bisa disentuh, bagian-bagian tertentu. Atau dia hamil gitu, karena ketika hamil kan juga nggak bisa ada bagaimana cara treatment hamilnya, teknik atau pijat tertentu teknik hamilnya di mana saja, apakah hanya bisa refleksi aja kalau hamil. Nah itu kan berbeda, itu semuanya kan ke arah kesehatan dan kebugaran. Oke. Kalau minyak-minyaknya juga kita pasti esensnya, aromanya itu semua disesuaikan dengan kondisi. Kalau datang kondisi seandainya gitu beli datang terus ternyata badannya nggak enak gitu kan, itu bisa minta warm oil. Warm oil itu isinya apa? Isinya biasanya ginger oil, tergantung, tapi rata-rata itu gitu kan. Jadi itu semua kan arahnya ke kebugaran dan kesehatan. Keluar dari spa bukan terhibur, tapi bugar, segar, sehat. Bukan gitu. Happy ending berarti ya. Bukan happy gitu, ya kan? Ya jadi kalau tamunya semuanya laki-laki, nggak ambil tamu perempuan, itu ya udah jelas. Iya. Gimana? Jadi ada beberapa spa yang dia mengambilnya tamu laki-laki aja, biasanya itu. Khusus laki-laki. Kalau kita laki perempuan, family, bahkan punya anak-anak juga, kadang-kadang anak-anak mau kita kasih dengan standar pijatan yang rendah. Itu nanti mungkin dijelaskan oleh terapis gitu. Jadi ada standar anak-anak, karena anak-anak juga, bayi pun dipijat kan. Kenapa bayi dipijat? Agar bayi itu tenang tidurnya, nyenyak tidurnya, rileks tidurnya. Bukan happy. Maksudnya bukan terhibur bayinya, maksud saya happy pasti kalau kita ini happy ya, bukan terhibur bayinya, tetapi bayi itu menjadi sehat. Happy dalam artian bahagia ya, bukan hibur ya, bukan menghibur gitu. Nanti kalau itu masuk kategori hiburan, nanti terapis kita jadi penghibur jatuhnya kan. Sedangkan mereka terapis. Sebenarnya gini, permasalahan antara spa yang mic-nya pas di depan ya. Sebenarnya permasalahan antara spa yang beneran dengan ambigu itu sebenarnya juga terdiri dari faktor pemerintah yang nggak tegas terhadap regulasi perizinan. Pemerintah yang nggak tegas terhadap regulasi perizinan. Betul. Saya pelaku spa itu sudah 31 tahun. Ibu usaha spanya di mana, Bu? Di Taman Air Spa. Tapi saya pelaku spa itu sudah 31 tahun. 31 tahun, Bu. Ya, jadi kelihatan ya usianya. Betul. 31 tahun jadi 35 lebih masih cantik loh, Bu. Ahli fisioterapi. Ahli fisioterapi. Saya backgroundnya itu adalah fisioterapi. Kemudian saya mengambil hidroterapi saya adalah di Prancis. Kemudian saya mengambil untuk massage itu di Amerika. Dan saya pernah beberapa kali untuk set up spa di luar negeri. Itu beda banget. Jadi misalnya di Kanada nih, kita set up spa mulai dari pembangunan. Jadi tiap bulan pemerintah itu akan datang proyek kita, ngecek kelengkapan roomnya. roomnya. Ya, room untuk massage
syaratnya untuk ini. Untuk hidroterapi syaratnya ini. Bahkan kita nggak boleh ngasih minuman kecuali air putih aja. Minuman yang lain harus ada izinnya, seperti itu. Dan kalau itu semua sudah, terus kemudian terapisnya, kalau di spa yang di luar negeri itu ada asuransi. Kalau misalnya mereka biru-biru, biru-biru, ada begitu di masas terus memar. Nah itu bisa klaim. Artinya terapisnya harus mempunyai sertifikasi. Kalau bisa kita bisa ngeklaim kan asuransinya. Itu seperti itu. Dicek begitu ini sudah oke, baru dia boleh memakai nama spa. Itu di luar negeri. Nah, waktu tahun 92-93, spa itu adalah sangat mahal sekali untuk investasinya. Hanya di hotel berbintang kayak gitu kan. Jadi image-nya itu tinggi. Kalau dulu dari tahun 90-an antara spa sama steam bath, klub steam bath yang di klub itu beda jauh. Mereka yang negatif biasanya ke steam bath kayak gitu. Artinya akan beda. Kalau orang udah ngomongnya spa, dia spanya orang-orang elit, mahal kayak gitu. Karena memang investasinya mahal. Karena saya juga perumus spa. Saya adalah anggota konsorsium pada tahun 2000. Yang pertama kali kita merumuskan spa itu apa? Jadi ada masasnya, ada hidroterapinya, jadi ada aromaterapinya. Di semuanya itu punya ilmu. Akhirnya diturunin lah. Terapisnya harus seperti apa? Terapisnya juga ada tingkat-tingkatannya. Ada tingkat level 1, level 2, level 3 yang dia bisanya apa, kemudian kayak gitu. Artinya apa? Di sini spa itu memang benar-benar dijaga koridornya. Iya kan? Nah, yang benar-benar mempunyai izin spa itu adalah spa yang benar-benar. Akhirnya kan spanya jadi image-nya tinggi kan? Orang bisa jual mahal untuk spa kayak gitu kan. Akhirnya ambigu untuk panti pijat. Udahlah paling gampang supaya bisa masuk ke harga yang mahal, yang eksklusif, yang kelihatannya ngetren. Saya pakai nama spa aja, padahal dia hanya panti pijat aja, tapi nggak ada izinnya. Yang salon pun, supaya lebih ngetren lagi. Salon juga kan banyak ada, salon and spa. Ya itu supaya lebih dia menjual nilai. Itu boleh sebenarnya atau sebenarnya nggak boleh? Enggak. Kalau memang dia izin spa yang pure, karena di kita itu di spa itu banyak ada sekali loh Bu ya, yang itu salon dan spa gitu kan. Yang aturan yang benar, kita misalnya kayak hotel ya, ada bintang 1, bintang 2. Di spa pun ada tirta 1, tirta 2, tirta 3. Tapi itu kalau bisa dihitung sedikit yang mau benar-benar seperti itu. Yang lainnya hampir semuanya nggak berizin ya, asal nyaplok nama spa aja, itu seperti itu. Makanya ini sebenarnya ambigunya pemerintah terhadap spa. Akhirnya image spa kita jadinya udah nggak karuan. Ya kan? Jadilah yang dikenal lebih banyak adalah karena yang tidak berizin juga banyak gitu loh. Akhirnya dia menggunakan image-nya spa itu jadinya nggak benar. Padahal aslinya tadi dia panti pijat yang plus atau steam bath. Akhirnya udah lebih ngetren, lebih supaya bisa populer pakai nama spa. Akhirnya seperti itulah. Nah, untuk itu saya sebagai pelaku spa yang sudah 31 tahun yang sudah merumuskan ini. Waktu merumuskan kan kita juga sama dengan ada profesor, ada doktor, ada semuanya di perumusan itu. Yang nggak rela lah kalau misalnya spa itu jadi hiburan gitu. Akhirnya kan mendowngrade. Kayak misalnya kalau di luar negeri, supaya orang spa itu misalnya pelanggan spa itu bisa mengklaim ke asuransi kalau terjadi cedera, terapisnya harus punya sertifikasi minimal 3.000 jam. 3.000 jam itu udah berapa bulan ya? Lama kan? Iya 2 tahunan untuk seperti itu gitu loh. Nah hanya ya ini di negara kita ini udah kacau balau. Berarti kurangnya ketegasan dan adanya pembiaran yang berlarut-larut gitu, berarti Bu ya. Kuncinya pemerintah harus tegas dan masalahnya begini Bu. Udah dijari usaha Anda tidak berizin. Oh ya ini Pak. Beres. Mungkin juga gini. Fenomenanya begitu sekarang kan. Mungkin juga mereka bersembunyi di balik spa. Iya. Kita kan nggak tahu gitu. Kan. Mungkin mereka bersembunyi di balik izin spa. Mereka minta izin spa, mereka dapat izin spa. Kemudian
mereka melakukan aktivitas hiburan, bukan kebugaran. Kita pisahkan ya, aktivitas hiburan. Kalau kita mau masukkan itu hiburan, terserah lah. Saya nggak mau komentar itu, tetapi intinya poinnya spa ini aktivitas kebugaran. Oke. Kesehatan. Dan sudah dipertegas juga oleh Bu Menteri, Pak Menteri. Kalau spa yang benar itu kebugaran. Ya tidak kena. Cuman kan menurut saya ya aturannya harus direvisi dulu kan gitu kan. Kembali ke konteks masalah kenaikan pajak ini. Jadi karena ini kan masih ambigu ya antara masuk dan enggak spa ini dalam konteks kenaikan ini. Nah misalnya anggaplah kalau sampai spa dimasukkan, karena kan sudah seperti kata Sandiaga Uno, di Bali sudah ada yang pemerintah daerah sudah bikin perdanya. Denpasar, Badung, Tabanan sudah bikin perdanya menindaklanjuti dari undang-undang ini gitu. Nah, mungkin dari sisi Bapak Ibu, apakah gimana nanti tindakan apa atau gerakan apa yang akan dilakukan atau mungkin tergantung. Kalau misalnya kemarin disampaikan sama Mas Menteri sendiri itu ada tertulis jelas dan turun ke daerah, PJ Gubernur kita menurunkan Pergub dan memastikan kita tidak membayar pajak di sebentar lagi ini Getok Palu tanggal 1 itu sudah klik kita harus bayar. Ini kan berlaku dari 1 Januari. Nah, ntar bayar sudah. Kalau nggak bayar, kena denda. Nah, berarti yang kami mohonkan adalah bisa nggak ini ditunda atau dibatalkan selama proses kami mengajukan ke MK Judicial Review. Dan itu sudah keluar daftarnya. Misalnya nanti gini Pak, datang orang pajak. Biasanya kalau bayar orang pajaknya datang atau kita yang datang? Kita harus lapor. Pas lapor tuh dikirimkan buktinya statement Sandiaga Uno ini nggak bisa gitu. Ini Pak, kan spa belum termasuk nih gitu. Tidak seperti itu. Tidak semudah itu ya. Gitu. Untuk bersuara kita sekarang ini perlu banyak teman-teman menyuarakan. Berarti nggak cukup cuman kalau kau pajak itu nggak cukup dengan bukti statement itu nggak cukup. Harus hitam di atas putih yang mainnya. Nah mungkin Bapak dari kuasa hukum bisa menjelaskan sedikit tentang. Misalnya kalau kita ke pajak itu pakai bukti statement Pak Menteri aja nggak bisa gitu. Ya Pak ya. Jadi gini, kalau ini kan masuk wilayah hukum administrasi ya. Jadi harus ada tulisannya. Kalau yang disampaikan Pak Menteri itu, Pak Menteri kemudian menindaklanjuti dengan surat ya resmi ke gubernur, kepala daerah maupun bupati, wali kota, itu baru bisa. Kalau cuma statement itu belum bisa. Ya mungkin karena ini kan kami solusi yang ditawarkan mungkin apa sebaiknya? Begini, kami kan membantu kawan-kawan ini agar supaya poinnya itu adalah mengeluarkan spa dari hiburan. Karena spa itu bukan hiburan. Sebagaimana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini, spa itu selalu domainnya di wilayah kesehatan dan kebugaran. Dan itu terbukti juga di dalam sistem pengenaan pajaknya yang tadi disebut 96 berapa tadi? 96 KPLI ya. 96122 KPLI-nya. Wilayahnya yaitu. Nah, kemudian kalau digolongkan ke hiburan itu berubah total nomornya ya. KPLI enggak sesuai, enggak bisa, enggak masuk itu. Administrasi enggak bisa itu. Nah, oleh karenanya oleh karena kami selaku kuasa hukum dari kawan-kawan pelaku spa ini telah melakukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi per tanggal 5 Januari 2024. Ya, kami mohon kiranya kepada gubernur, bupati, wali kota
untuk tidak menerapkan dulu juga menunda ya. Kawan-kawan ini bukan tidak mau bayar pajak, beliau-beliau ini saya kira semua aktif bayar pajak ya. Iya. Sebagaimana yang sudah itu untuk Badung berapa Bu? 12,5 ya? 15%, termasuk tinggi itu 15% itu. Kemudian untuk Gianyar berapa Ci? 12,5. 12,5. Tapi sektor yang lain 10%. Ada yang lain 10%. Nah, lain-lain ya kok. Harusnya kan flat ya, semua sama ya. Karena ini masuk ke lain-lain itu apa, Ci? Misalnya hotel, restoran. Itu karena tidak masuk ke hiburan. Kita masuk ke hiburan, kenanya 12,5%, ada 15%. Spa yang ada di hotel nggak kena. Oke. Ya, jadi begitu. Nanti kami juga meminta kawan-kawan pelaku spa ini untuk nanti bersurat secara resmi kepada kepala daerah, gubernur, wali kota maupun bupati untuk menunda pengenaan pajak yang 40% tadi. Karena tadi kalau disinggung sudah ada perdanya ya, Badung, Kota, Denpasar, kemudian sama Gianyar, Tabanan juga. Tabanan Gianyar. Nah, mudah-mudahan para kepala daerah kabupaten kota itu belum menurunkan peraturan wali kota maupun peraturan bupati, mudah-mudahan belum ya. Karena setelah perda itu kan urutannya itu mengeluarkan peraturan kepala daerah, bupati maupun wali kota. Baru kemudian kepala dinas pendapatan bisa eksekusi gitu. Oke. Urutannya begitu. Nah, dari sisi Ibu Made Aris, Yayasan Seni Hidup Sejahtera ini, kalau dari yayasan Ibu merasa dirugikan juga kah Bu dari aturan ini Bu? Sudah pasti ya, karena kita kan karyawan itu erat banget hubungannya dengan business owner ya, gitu. Jadi ketika business owner ini dikenakan pajak sebegitu gedenya, nah bagaimana kami bisa di lapangan itu mencetak kualitas terapis itu dengan bayaran yang tidak relevan atau tidak balance gitu ya dengan apa yang kami lakukan gitu. Nah sementara di akademi ini kita kan mendidik orang ini prosesnya nggak instan, kita nggak kayak buat mie gitu, nggak ya, karena banyak proses yang harus kita lewati. Berapa lama butuh kalau belajar jadi terapis? Untuk spa terapis ya, untuk di treatment massage aja yang memang kita mengarahnya ini ke healing ya, ke proses penyembuhan. Ini kita dari basic belajarnya kita harus belajar anatomi dulu. Nggak totalnya itu dari awal nanti berapa gini? Untuk ke beginner itu hampir sampai 2 bulanan, 3 bulanan kita 2-3 bulan. Sudah jadilah itu ya. Itu pun kita masih tetap melakukan tahap evaluasi gitu. Kita masih tetap evaluasi. Nggak bisa kita langsung jual ujuk-ujuk jual itu nggak bisa. Karena banyak proses di pencetakan terapis ini, kayak kita belajar anatomi, kita belajar memahami klien kita gitu. Itu nggak semudah kita bicarakan, benar ya Bu ya, apalagi kita kan ini merawat orang itu nggak secara fisik aja tapi secara psikologisnya gitu. Psikologis juga perlu benar. Karena kita kan co-healing juga, karena di massage ini nggak hanya touching in the body, tidak gitu, tapi bagaimana kita memahami psikologis klien kita gitu. Apakah hanya benar di sisi fisiknya aja yang perlu direlaksasi, atau memang benar-benar customer kita ini yang datang dari luar ini ada stres gitu ya, stres dalam konteks mungkin pekerjaannya atau lingkungannya seperti apa gitu. Berarti teman-teman pengusaha spa ini nyari terapisnya di Ibu gitu atau gimana? Kita kerjasama. Kerjasama sistemnya. Kita benar kerjasama gitu. Misalnya kalau Ibu yang mau belajar spa di Ibu itu dia orang gimana? Dia memang sengaja ingin belajar atau memang sudah dari perusahaan ngirimkan orang gitu atau gimana? Ada orang yang memang datang yang memang benar-benar mau belajar gitu. Benar-benar mau belajar sebagai seorang spa terapis gitu. Ya, nanti biar bisa dia kerja di tempat spa gitu. Ini kan perlu pelatihan yang memang agak panjang ya gitu. Mungkin dia mau kerja di luar negeri gitu, mungkin bisa ya. Bisa kerja di luar negeri gitu kan.
Nah, jadi prosesnya ya agak panjang gitu. Kalau menurut saya sendiri biayanya berapa, Bu? Kalau boleh tahu. Kalau sekali biar jadi dari 3 bulan Ibu bilang. Tergantung berapa treatment yang mereka ambil ya, gitu. Berapa treatment yang mereka pelajari gitu. Nah, itu kalau menurut saya sendiri kalau dengan pajak segitu 40% untuk pengusaha, terus bagaimana seorang business owner ini bisa mensejahterakan karyawannya, sementara business owner ini dicekik dengan pajak sekian gitu. Dan saya juga sebagai seorang terapis ya, yang sudah hampir 20 tahun berkecimpung di sana, kami kalau tidak mendapatkan hasil dari kerja keras kami dan belum cukup untuk menafkahi keluarga atau mensejahterakan keluarga kita, jadi kan belum ada tingkat kesejahteraan yang bisa kami capai. Kalau boleh tahu berapa, Bu, berapa sudah jumlah yang di tempatnya Ibu itu? Yang dicetak terapisnya. Itu untuk sementara ini kan ada yang sudah beberapa dipakai di spa gitu, ada yang memang sudah berangkat keluar. Itu mungkin lebih dari ratusan ya gitu. Lebih dari ratusan gitu. Dan itu dari semua ya. Benar ya, benar. Itu makanya kalau saya sendiri ini sih memang kurang setuju ya, saya mewakili semua terapis di Bali mungkin juga termasuk tim trainer ya, sangat tidak setuju kalau spa itu dikategorikan sebagai tempat hiburan. Karena di dalam konsep massage ini, di dalam konsep Balinese massage ini kita juga memasukkan secara healing kayak konsep Trihita Karana gitu. Buktinya kita di dalam melakukan sebuah treatment itu kita berdoa dulu gitu, mengkoneksikan diri dengan yang di atas gitu, mengkoneksikan diri dengan sesama kita juga di lingkungan kita gitu. Bagaimana bisa ini masuk konsep hiburan? Menurut saya sendiri itu nggak masuk akal gitu ya. Jadi salah kamar sebagai seorang terapis itu saya merasa gimana gitu. Mungkin merasa tidak dihargai, Pak ya gitu. Iya benar. Seperti ini loh proses kerja kita gitu. Seperti ini loh pelayanan kita yang sangat humble ke customer kita gitu ya. Untuk memahami apa yang mereka butuhkan gitu. Untuk meningkatkan dari sisi kesehatan mereka gitu sebagai customer gitu. Itu dari saya sendiri. Misalnya kalau anggaplah ini buntu ini teman-teman, misalnya sudah dipaksakan kan pemerintah kita kadang-kadang itu suka maksa-maksakan aturan kan. Nah, misalnya dipaksakan gitu, bisakah di tarifnya itu dinaikin, Pak? Misalnya yang dulunya awalnya berapa rata-rata kalau sekali treatment itu? Terus tarifnya dinaikin 40% gitu. Enggak, gini. Sebenarnya kalau dari pemerintah enak aja berbicara seperti itu. Itu kan yang bayar kan customer. Oh gitu, ya. Kan tinggal naikin 40%. Ya tidak semudah itu. Enggak semudah itu. Sama seperti yang disampaikan tadi sama rekan saya, bahwa memang ada satu penelitian di mana market research di mana kekuatan belanja ya dari daya beli dari domestik sendiri, ini untuk domestik itu 250 sampai 500 ribu. Itu untuk spa. Ya, untuk spa, untuk domestiknya. Dan untuk internasionalnya itu maksimal di angka 1 juta. Nah, di saat kita angkat menjadi dari 1 juta, let's say jadi 1.400.000 kan bahasanya 40%. Nah, apa yang terjadi di saat bayar pajak? Bukan dari 1 jutanya 40%-nya, tapi dari 1.400.000-nya. Oh iya. Bukan dari 1 jutanya. Oh iya. Iya enggak? Nah, kita harus pahami juga dari pihak pelaku dan pengusaha, ini spa ini termasuk kegiatan padat karya. Satu terapis handle satu orang tamu. Untuk di Bali nih. Semuanya. Nggak mungkin satu terapis handle 2-3 klien, nggak mungkin. Padat karya ini kalau misalnya naikin harga itu untuk people. Bisnis ini kan saya berbicara people. Pertama, proses dan produk. People-nya aja, front end sama back end
itu bisa di 25 depan, 25 belakang, itu setengah-setengah. Ada marketing di belakang, ada sales di belakang. Di depan artinya nggak bisa satu orang tuh handle dua gini-gini, nggak bisa. Jadi butuh tenaga banyak gitu ya. Untuk people-nya aja 50%. Untuk prosesnya, operation, listrik dan lain sebagainya termasuk produknya itu bisa 20-25%. Sudah 75% loh. Nah, sekarang diambil 40%, bukan dari 1 juta tadi, tapi dari 1.400.000 tadi. Kira-kira dirimu mau nggak jadi investor saya? Nggak. Kira-kira ayo pemerintah yang mana? Kerja bakti. Makanya ini sebenarnya ide ini kapan dibuat, siapa yang buat dan di mana buatnya? Kajiannya apa? Ya, kajiannya apa? Apakah mereka punya kajian? Saya itu melihat ya, karena banyaknya mungkin spa-spa yang one stop happy itu, atau tempat-tempat one stop happy itu, anggaplah saya analogikan konsumen kita seperti membeli HP sekarang. Dalam artian gini, saya nggak mau masuk ke area itu. Terus terang saya nggak mau, karena kita tahu di aktivitas agama ada oknum, di politik ada oknum, di konstitusional perundang-undangan ada oknum, di SPA ada oknum, semuanya orang ada pro bener nih bahasannya. Ya kalau kita selamanya nggak menuntaskan itu ya selamanya akan kacau. Makanya ini kita hadir Bali SPA Bersatu untuk menyampaikan aspirasi kita, harus ada regulasinya mereka. Dan lagi ini loh SPA yang benar. Justru menurut saya SPA yang itulah yang dipajak. Mereka itu bukan SPA. Oh iya siapa? Lupa saya Pak. Bukan SPA ya. Tempat seperti itu bukan SPA. Oke. Kita hanya dompleng lah ya. Kita singkirkan itu. Kita nggak mau bicara itu. Siap. Hanya sekarang bicara faktanya. Kalau SPA yang pelaku SPA yang normal, yang umum dan yang berlaku seperti kita ini adalah kebugaran. Kalau nanti akhirnya masuk di dalam kategori hiburan dan itu naik 40%, dampaknya apa? Daya beli atau daya konsumen kita, baik itu lokal maupun internasional, itu tidak mampu. Lalu nanti ke pariwisatanya apa? Mereka nggak jadi destinasi spa terbaik lagi ke Bali. Mereka akan keluar negeri ke mana? Ke Thailand, ke Vietnam, ke Kamboja, ya. Kan tamu kita artinya hilang juga kan. Artinya berpengaruh terhadap pariwisata Bali ya. Begitu juga orang lokal gitu. Orang lokal kita yang tadinya mau bugar, mau sehat, mereka harus kemana? Harus membuang uang yang begitu besar gitu. Kan berbeda. Kalau hiburan itu karaoke umpama dikatakan hiburan, diskotik dikatakan hiburan, itu pun mereka pun menolak kan pajak itu, padahal mereka masuk kategori hiburan. Kita lepaskan yang tadi kita bicara yang konotasi itu kita nggak mau. Yang hiburan saja menolak 40%. Contohnya kita dengar Inul menolak, ya kan? Hotman Paris punya hiburan menolak, hiburan saja menolak, apalagi yang spa yang bukan hiburan. Begitu. Kita ini sudah krisis terapis sebenarnya di Bali. Ya? Berarti Bali ini sudah kesulitan mencari terapis Bu ya? Ya, nanti kalau misalnya ke Taman Air itu day spa besar di Badung, kita besar. Itu pun saya masih masang plang di depan cari terapis. Karena susah banget cari terapis kita itu laku banget ke luar negeri dan dibayar mahal. Mungkin standarnya Ibu yang tinggi mungkin ya. Mungkin yang mau banyak. Bukan begitu. Semua sama. Karena kita nggak bisa bayar terlalu mahal untuk mereka. Sekarang coba kalau misalnya dinaikkan lagi pajaknya, gimana? Maksudnya bukan sulit mencari terapis kalau dia kamu mau nggak digaji sekian tuh. Kalau nggak mau ya kita nggak jadi. Terapis lebih senang ke luar negeri karena gajinya mah gede. Oh iya benar. Permintaan terapis tuh banyak banget di luar negeri. Dan di luar negeri saya sering set up spa di luar negeri. Kalau misalnya spa ada terapisnya Bali atau Indonesia, itu yang paling laku. Makanya gampang sekali orang Indonesia, terutama Bali ya, yang tangannya itu memang secara spiritual, gitu ya, dengan hati, itu benar-benar dia laku banget di luar negeri. Dan nggak mungkin kita bayar sekarang.
terapisnya UMK. Kita harus punya insentifnya, commissionnya, dan itu yang komponen paling besar untuk spa. Nah, saya sudah 31 tahun di spa, bisnis spa. Kita ini spa yang benar dengan bayaran untuk terapis yang benar, paling untung itu paling ngoyo banget, untungnya itu 20%. Lah kalau diambil 40%, ya kita mau nombok 20% lagi dari mana kan gitu. Jadi tadi saya masukkan dikit. Nggak mungkin pajak itu dinaikkan, tapi harga kita dinaikkan, tapi itu untuk pajak, bukan untuk menaikkan kualitas spa terapis. Kalau jumlah spa yang resmi dan yang benar-benar murni spa sama yang di luar itu negatif, itu mana banyakan, Pak? Oh, jauh banyak. Itu yang negatif mungkin bisa dihitung dengan jari. Kalau misalnya spa melihat dari situs, kalau data betul-betul data spa saya murni tahu. Ya, saya betul-betul data saya nggak tahu berapa. Mungkin itu pasti ada yang pegang data. Tapi dilihat dari situs-situs yang ada, situs-situs yang resmi untuk traveler dan pariwisata di pariwisata, itu untuk Ubud aja 300-an. 300-an yang resmi. Spa. Masa 300-an? Lebih pasti itu, yang Pak. Daftar. Apalagi yang daftar. Yang ada di situ. Saya setiap hari lewat Ubud. Nah, belum lagi di Badung, mungkin ribuan. Dan bahkan ini dampaknya nanti akan sangat besar sekali, melihat dari satu asosiasi kemarin membuat pendidikan spa yang harusnya disertifikasi itu di tahun 2023 itu hampir 10.000 loh. Tahun kemarin aja. 10.000 apa nih? Spa terapis yang harus disertifikasi. Terapis. Yes. Apalagi tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalnya spa ini habis ya di gulung tikar, kira-kira mereka kemana perginya? Stakeholder yang lain itu kami punya supplier. Ada supplier minyak, ada supplier bunga facah di situ. Kami welcome drink pakai jahe, rempah-rempah. Terus untuk produknya kami ada lulur Bali, ada boreh Bali. Dampak sampingannya juga luas sekali, Pak ya. Jadi ekosistem dari hulu ke hilir akan menjerit serius. Ya. Spa terapis ya pindah semua ke luar negeri. Kita gampang aja sebagai pengusaha untuk udah kamar spanya jadikan hotel aja, penginapan aja. Terus mereka kemana? Kan begitu. Oke. Nah, misalnya kalau begini, Pak, apa namanya? Kalau memang banyak permintaan dari orang untuk, anggaplah orang seperti memberi HP kan. Oh, saya mau beli HP biar ada kamera bagus, video bagus, telepon bagus, chat bagus, semua bagus gitu. Kalau teman Bapak Ibu kenapa fokus di spa gitu? Nah, itu yang saya menjadi pertanyaan. Kenapa tidak dijadikan one stop happy juga gitu? Pernah berpikir atau emang saya idealis, pokoknya saya mau ngelestarikan spa murni gitu. Kita kembali lagi menjadi manusia itu purpose-nya apa sih? Oke, siap. Betul. The purpose of life. Ya. Tujuan hidup kita setiap jadi setiap apalagi orang misalnya punya saya purpose beda ya. Dan spa itu memiliki tagline The Art of Well-being. Itu well-being itu membuat orang itu sejahtera. Employee first satisfaction. Dia harus disejahterakan dulu. Tapi dasarnya apa? Dasarnya adalah satu kebenaran. Dengan kebenaran ini satu kecerdasan yang meng-aware, yang atas kesadaran itu lahirlah satu kecerdasan. Kecerdasan ini untuk membuat kita ini menjadi sejahtera. Nah, kalau misalnya kita ujung-ujung hanya untuk sesuatu cari yang uang instan, gitu ya. Sesuatu yang instan itu nggak akan lama. Oke. Saya rasa mungkin itu berbeda ya. Teman-teman yang lain cara mereka dengan cara-cara yang seperti itu instan gitu ya. Saya nggak ada di ranah dan itu. tentunya resikonya juga besar kan ya. Gitu, pastinya ada konsekuensi. Betul. Konsekuensi kita tahu yang namanya Bali itu. Dan kalau mohon maaf kalau bule itu kebanyakan dia minta spa murni pasti kan? Atau kalau karakter bule itu kalau spa di Bali itu gimana? Kalau di kita ya. Yes. Kalau di kita ya.
mereka datang untuk treatment kebugaran, wellness. Coba dari ada aja yang ada mungkin 1-2 dari 1.000 yang minta macam-macam. Oke. Cuman ditegaskan. Pada saat kita ada permintaan itu kita jelaskan, maaf kami bukan tempat. Oke. Tapi tidak banyak ya yang minta itu ya. Enggak banyak. Tidak banyak, tapi ada beberapa. Ya, ada. Selalu ada yang mencoba. Manusia selalu ada yang mencoba. Karena tadi sudah dikenal bahwa dari look depannya aja mereka mungkin nggak berani untuk minta yang lain. Tapi kami juga sudah berusaha untuk membuat citra spa di Bali itu bagus. Spa di Bali itu standarnya internasional, semua terapisnya bertutur katanya dengan baik, berbahasa Inggris dengan baik. Itu juga harus ada pelatihannya juga. Lalu cara tempatnya, kebersihannya seperti apa, itu kan sudah berbeda ya. Makanya pada saat tempat kami disamakan dengan tempat-tempat yang hanya seperti itu saja, kan kami yang sakit hati. Spa yang dikenakan ini kan PBJT. Jadi spa yang dikenakan ini adalah dikenakan kepada konsumen, tapi berdampak kepada kami. Jadi bisa jadi mereka bilang kan uangnya uang konsumen. Cuman ketika itu dikenakan kepada bisnis, kita naikkan 40%, berarti harga kami kan naik. Ketika harga naik, daya beli kan turun. Daya beli baik itu lokal maupun itu internasional. Belum lagi persaingan yang curang kan gitu kan? Kita nggak mau mengatakan persaingan yang curang. Saya nggak mau itu karena kita di sini bersatu. Bersatu ya. Oh berarti harga selaras semua ya, sama gitu? Kurang lebih mirip-mirip. Oke. Itu kan internal kita. Tapi itu harga mirip-mirip. Boleh dilihat, boleh dihitung. Kemudian kalau nanti daya beli kita turun, orang-orang lokal kita yang tadinya bisa mendapatkan kebugaran, yang pinggangnya suka sakit, yang lehernya kaku, kemudian datang ke spa dan dilakukan treatment sehat, kemana mereka perginya? Kan itu satu. Yang kedua, terapisnya itu akan seperti apa nanti kalau nggak ada kegiatan yang dia lakukan. Kenapa namanya terapis? Karena dia melakukan wellness, dia melakukan kebugaran, terapi. Ya, untuk kebugaran gitu. Dia nggak menghibur di situ. Kemudian kalau itu dari luar, internasional merasa mahal, ya udah, berarti males ke Bali. Kita ke Thailand aja. Kita ke Tapi kan Malaysia boleh ke Bali bukan untuk spa gitu. Bukan untuk spa saja. Jangan salah. Tetapi jangan salah. Ada penelitian nih, ada data nih. Jangan salah. Ada khusus bule yang mau. Oh iya, ada. Ke Bali mau ke spa. Serius ada. Ada retreat. Ada. Berarti banyak bule yang memang ke Bali khusus untuk spa. Orang Jakarta ada spa dan yoga. Spa retreat ya. Memang spa khusus yoga untuk meditasi. Khusus untuk spa itu banyak. Ada datanya saya. Oke. Makanya Bali sempat mendapatkan the best spa and wellness destination. Tapi dalam catatan bukan ke Bali untuk dapat itu beda lagi. Petik manganya bukan begitu kan? Oke. Itu spa murninya kan? Oke, siap. Biar nggak diledek-ledek. Kita nggak bisa bilang khusus semua pendatang, tetapi banyak orang datang ke Bali memang untuk kebugaran itu. Ya. Banyak orang Jakarta aja, jujur, ada teman gitu, dia mengalami kesulitan mental lah, ya, maksudnya punya gangguan dan sebagainya. Depresi. Iya, dia datang ke Bali, dia nggak bisa tidur gitu. Dia datang ke Bali, dia ikut retreat gitu, ikut retreat di Ubud, terus ada juga yang di Badung, itu ada meditasi, ada pijat, ada semua diajarin di situ. Dan itu dia punya ada jangka waktu ya, ada jangka waktunya, macam-macam ya. Mungkin itu terapisnya nanti yang bisa menjelaskan itu, dan dia menjadi sehat. Banyak bahkan spa yang pakai yang liar itu banyak juga sekarang, panggilan itu Bu. Maksudnya saya kan teman-teman saya kan banyak lah ya, terapis liar banyak. Artinya bisa siap dipanggil di mana saja, kapan saja gitu. Ada yang memang benar-benar dipijat tuh benar, tapi ada yang juga yang
Negatif. Itu bukan terapis. Terapis yang benar adalah seperti teman kita di depan ini. Itu terapis yang benar. Saya nggak bilang kalau dia datang ke rumah dia tidak melakukan terapis atau yang lain, itu kita nggak komen ya. Karena terapis yang benar namanya terapis, dia menterapi. Betul. Ada juga yang terapis benar itu bisa dipanggil gitu. Kalau itu gimana? Gimana pengaturannya yang gitu-gitu? Oh, itu mereka pribadi ya. Yang gitu-gitu gimana, Bu? Ada nggak yang belajar spa ke Ibu? Oh, saya mau buka spa sendiri, Bu, mau keliling gitu. Ada nggak yang gitu? Freelance. Freelance kalau dalam artian itu masih positif ya ada ya, banyak ya, karena itu kan bisa juga menambah income mereka gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya dia untuk mencapai taraf tingkat kesejahteraan hidupnya gitu. Ada yang seperti itu. Berarti kalau memang boleh gitu. Ada juga, tapi kan dia tidak punya izin spa. Yang kita bahas di sini adalah izinnya. Dia pajak nggak kena kan kalau freelance itu? Tinggal mungkin juga pajak penghasilan. Cuman ini kan konteksnya lokal, pasarnya ya lokal. Karena BLI itu ada rumah pijat sendiri. Rumah pijat itu beda, salon itu beda, spa itu beda, KBLI-nya. Potong rambut beda. Tapi kembali ke daya beli yang tadi yang disebutkan oleh Aji itu kan spa itu kan padat karya. Kalau misalnya daya beli tamu itu nggak nyampe nih sama harga yang kita taruh, berarti kan tamu kita berkurang. Kalau misalnya biasanya dalam satu waktu itu kita bisa punya 20 tamu dalam satu waktu karena 20 room, dan kita mempekerjakan 20 terapis, dan misalnya daya belinya sekarang tamunya berturun 60% atau turun 50%, berarti kan kami hanya bisa mempekerjakan 10 terapis instead of 20 terapis. Jadi yang 10 terapis itu kalau kami tetap pekerjakan, mereka mau ngapain di sana? Kalau nggak ada tamunya ya masa mereka main handphone aja? Lama-lama nggak bisa. Lama-lama gulung tikar juga. Betul. Sebenarnya ini dari teman-teman Jakarta itu sudah duluan menerapkan, dan mereka 60% sudah gulung tikar ya Bu ya. Itu kenapa kita dari Bali menyuarakan sampai ke Jakarta bergabung. Oh, di Jakarta sudah duluan diterapkan ya? 35% 35 aja. Yes. Makanya ini terjadi juga bersama teman kita yang ada di Badung itu sudah di 15%. Kita yang di Gianyar masih di 12,5%. Makanya gerakan kita ini Bali Spa Bersatu ini untuk membawa biar sama dengan sektor yang lainnya, keluar dari hiburan itu sendiri. Karena secara aktivitas dan pendefinisian itu jelas beda dengan hiburan. Yang tadi disampaikan seorang terapis menterapi, bukan seorang penghibur. Oke. Ya enggak, kita terapisnya bukan seorang penghibur. Aktivitas hiburan itu adalah seni ditontonkan atau seni pertunjukan. Kalau misalnya dari sisi aktivitas spa atau spa terapis, ini jelas sebuah jasa secara holistik body, mind, and spirit yang tadi disampaikan. Gitu. Oke. Bahkan mungkin bisa bagaimana cara penggunaannya ini Bu? Sampai bawa. Oh, ini apa ini Bu? Bawa singing bowl ke sini. Tempat apa ini Bu? Ini singing bowl ya. Apa namanya? Singing bowl. Singing bowl. Iya. Kita memakai ini di Balinese Massage itu sendiri ya. Di mana klien kita tuh biar bisa lebih rileks gitu. Karena kita sebagai seorang terapis itu akan menyampaikan informasi. Ini diapain ini? Kita nanti akan membunyikan setelah kita instruksikan ke klien kita. Bunyinya gimana tuh? Okay. Coba dipraktekkan. Mungkin sampai ke kata-katanya mungkin ya. Coba. Mungkin belinya customer ya. Oke, anggaplah saya customer. Oke, secara singkat saya jelaskan ya. So dalam bahasa Inggris apa bahasa Indonesia aja biar penonton lebih gampang lah. Oke, kita akan instruksikan dulu nih ke customer kita untuk merilekskan tubuhnya. Sebelum itu kita akan mengkoneksikan nafas kita dulu ya dengan klien. Jadi kita tidak begitu klien itu face down kita langsung mulai gitu enggak. Jadi kita koneksikan nafas kita dulu dengan klien, baru kita akan menginstruksikan. Jadi
silahkan relaxkan tubuh Anda, jadi fokuskan pikiran Anda, gitu ya. Jadi ke singing bowl-nya. Jadi kita fokuskan ke sini gitu. Iya, fokuskan ke suara singing bowl-nya. Jadi di sini ada step, ada inhale 3 kali, ada exhale-nya juga. Nah, kita akan membunyikan singing bowl ini ketika klien kita itu nafasnya di puncak, ketika klien kita itu menahan nafas, bukan pas inhale. Jadi saya contohkan, jadi inhale, kalau udah tarik nafas, kita tahan sebentar, baru exhale. Nah, seperti itu. Dan ini kita ulangi 3 kali. 3 kali. Sebelum kita terapis men-treatment. Treatment ya. Ya. Karena kita kan mau merilekskan klien kita ini sampai ke alam bawah sadarnya, di unconscious brain-nya. Psikologisnya juga. Benar, ya. ke unconscious brain-nya, bukan hanya di conscious brain gitu. Itu. Nah, itu di Balinese Massage ya. Yang saya terapkan di Balinese Massage, bagaimana ini bisa konteksnya bisa ke healing gitu. Oke. Bukan di hiburan ya. Kalau orang hiburan nggak pakai ini ya gitu. Jadi nggak. Kalau hiburan cetok. Benar ya. Benar Pak ya. Nggak asal pijat ya. Nggak asal pijat seperti itu ya. Oke, siap. Oke. Ada lagi yang Bapak Ibu mau sampaikan seputar kenaikan PBJT ini? Masalah tidak keadilan. Misalnya kalau ini yang anehnya kan statement Sandiaga Uno itu sudah saya tenangkan, tapi aturan hukumnya, tapi memang nggak bisa cepat ya merevisi juga itu. Ada satu yang kita merasa nggak adil. Kalau memang spa itu disamaratakan semuanya, itu adalah misalnya nih dimasukkan hiburan dan pajaknya kenaikan 40%, kenapa di hotel ada peraturan yang kalau billingnya di room maka dia hanya 10% ikut hotel. Itu yang poin. Kalau yang luar 40%. Kalau itu dulu, kalau yang sekarang kena semuanya. di Bandung enggak. Kalau yang di Gianyar ada banyak ini. Ya, kalau yang sekarang kena, dan pasti itu sudah jelas. Pak Yoga juga menyampaikan kemarin bahwa KBLI-nya berbeda. Makanya beliau ikut bersuara juga di situ. Mendukung gerakan ini. Makanya kita bersatu di sini, Bali Spa Bersatu ini bersama semua asosiasi minta kebijakan terhadap PJ Gubernur kita biar diberikan penundaan ataupun pembatalan sampai MK prosesnya. Ya, sampai proses MK ini keluar. Ya. Baru kita akan melakukan plan B dan plan C. Biasanya proses MK itu berapa lama, Pak? Ya, kalau lancar bisa, kalau ini kan masih berproses ya. Kalau benar lancar bisa 3-4 bulan lah kira-kira. 3-4 bulan baru. Iya. Oke. Ya mudah-mudahan kan apalagi nanti tabrakan dengan mungkin ada pemilu itu, ada gugatan pemilu itu. Tapi mudah-mudahan kami sudah selesai sebelum ada gugatan-gugatan tentang terkait dengan pemilu ya. Gini Pak, terus terang kalau melihat dari MK mungkin terlepas itu prosesnya lama ya. Kalau misalnya itu tidak di daerah yang menunda, ya, itu mungkin 3-4 bulan, let's say maksimal 6 bulan sudah selesai. Tapi itu kan di pusat, sampai ke daerahnya ini prosesnya lama. Let's say 1 tahun, 2 tahun. Begitu kebijakan digetok jadi 10%, kita udah mati semuanya. Ya, 40%. Udah bangkrut. Oke. Berarti apa yang itu ya harapannya ya penundaan itu ya. Harapannya ada pergub atau kalau ke pusat perpu sekalian. Intinya harapan kita tidak menunggu GR tadi. Tapi jika ada kebijakan pemerintah dan mengeluarkan suatu peraturan yang kemudian mengeluarkan spa dari kategori hiburan, sesegera mungkin itu yang kita dan Bapak Ibu tidak mau hanya cukup statement seperti Sandiaga Menteri ini. Harus statement dan hitam di atas putih kan gitu ya. Statementnya nggak diterima. Kalau kita kenapa Bapak Ibu tidak mempercayai statementnya Sandiaga Uno? Bukan tidak mempercayai. Kita mendukung statement beliau. Oke, terus kita betul-betul mendukung gerakan, bahkan kami, kan ini saya sendiri secara pribadi atas menjadi ketua inisiator gerakan ini, email-emailan loh
sama Pak Sandiaga Uno langsung. Oh, sudah sempat email. Sudah, bahkan kita nge-zoom, ikut dan lain sebagainya. Kita mendukung gerakan beliau. Kita hanya membutuhkan hitam di atas putih aja. Hitam di atas putih dari daerah. Temannya. Iya, dari daerah. Oh, bahwa okay. di saat tanggal di saat kita harus bayar pajak nanti. Ya. Apa? Itu berapa pajaknya yang harus kita bayar? Apakah diizinkan yang sebelumnya masih atau sudah masuk ke 10% atau bagaimana? Oh, oke. Atau malah sudah dikunci di situ secara otomatis 40%. Itu belum dapat jawaban sampai sekarang. Oh. Ada ini loh. Simpang siur kan? Ini ada sempat kemarin dari rekan kita itu pajak 2,5%. Dari 12,5 ke 15 kemarin. Iya, dari 12,5 menuju ke 15 kan selisihnya 2,5%. Itu udah kelimpungan. Itu nggak ada sosialisasi. Oh. Langsung ditagihkan dan yang ditagihkan ini 3 tahun sebelumnya. Mundur. Jadi dari 2000 kan Maret, dan itu dibayar. Maret 2023 kita dipanggil. April 2023 naik loh dari 12,5 ke 15. Ya udahlah, nggak ada yang kita oke lah 2,5 ini gitu kan. Oke. Terus kemudian April ada surat lagi. Ini dibayarkan hitung mundur karena perdanya ditandatangani 2020. 2020 kan semuanya pandemi dan tutup kan bisnis di Bali semuanya. Terus kemudian kita dikenakan, saya bayar 250-an lah, 250 juta untuk dikenakan, ada dendanya, ada bunganya. Loh yang dia yang salah nggak ngasih, itu semena-menanya gitu loh. Makanya bisa aja Mas Andi menyuarakan. Tapi kan begitu ini jalan lama, di daerah tidak ada yang tertulis dan menagihkan 40%, apa yang kita lakukan? Karena ada videonya di Spenda, sudah bilang gini, mohon maaf karena kita hanya pelaksana, ini semuanya peraturan dari pusat dan ini amanah undang-undang, gitu terus, jadi dipingpong terus. Ya, mungkin gini. Kalau yang gitu-gitu gimana dari segi hukum? Jadi begini, boleh kan kita melawan? Bukan. Ya kita kalau bahwasanya bukan melawan. Kawan-kawan ini bukan tidak mau bayar pajak. Bukan. Mereka ini pembayar pajak yang baik. Ya justru beliau-beliau ini harus kita apresiasi. Dengan gerakan ini bukan kemudian mereka tidak mau bayar pajak, bukan. Tadi kan poinnya mohon dikeluarkan spa ini dari ranah hiburan, karena spa bukan hiburan. Nah, menunjuk pernyataan Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno itu bagus, kami mendukung dan terima kasih Pak Menteri. Tapi alangkah baiknya Pak Menteri langsung membantu barangkali untuk agar supaya agak cepat gerakannya itu, Pak Menteri barangkali bisa melobi langsung ke Pak Presiden. Mohon Pak Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang intinya mengeluarkan spa dari hiburan. Siap. Itu saya kira. Nah nanti kalau keluar perpu itu, saya yakin kawan-kawannya langsung tepuk tangan itu. Kalau di daerah? Ah itu nanti otomatis kalau ada perpu turun ke bawah, merubah perdanya tadi. Itu. Siap. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah 1 jam lebih. Mungkin atau ada Pak? Sudah cukup? Ya? Sudah cukup. Poin-poinnya sudah semua ya? Ya, sudah. Sudah ya? Oke, siap. Ya, intinya semoga ada jalan terbaik lah. Semoga statement Pak Menteri Sandiaga Uno juga disusul dengan kebijakan yang memang pro terhadap teman-teman Bapak Ibu pengusaha spa.